Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 13. Nah, perhatikan di sini diketahui jika 8x pangkat x itu adalah sama dengan 1 M dikurangi 3 per N, dengan M adalah nomor urut surah Al-Anfal. Nah, ini sekalian aja kita tentukan aja ya. Jadi untuk nomor urut surat Al-Anfal itu kan berada di urutan ke 8 gitu kan. Dalam kitab suci Al-Quran dan N adalah nomor urut Al-Halim. Nah, Al-Halim itu berada di urutan 32 gitu. Dalam Asmaul Husna, maka nilai X yang memenuhi adalah sama dengan titik-titik. Nah, berarti nanti di sini kita akan buat dulu dia dalam bentuk persamaan. Gitu. Berarti kan nilainya jadi 8 X pangkat X itu sama dengan 1/8 dikurangi 3/32. Nah, langkah kita selanjutnya adalah kita samakan dulu penyebutnya di bagian ruas kanan. Berarti nilainya jadi 8x dipangkatkan dengan x sama dengan, nah 32 dan 8 itu disamakan jadi 32. Kemudian 32 dibagi 8 itu 4. 4 dikali 1 sama dengan 4 dikurangi 3 gitu kan. Sehingga nanti nilainya jadi 8x pangkat x itu sama dengan 1/32. Nah, kemudian supaya kita ketemu nilai dari x pangkat x-nya, maka nanti kedua ruas itu bisa kita kalikan dengan 1/8 gitu kan. Nah, kalau misalkan kedua ruas ini kita kalikan dengan 1/8, nah maka nanti didapatkan hasilnya itu adalah sama dengan 8x pangkat x dikali 1/8 sama dengan 1/32 dikali 1/8. Nah, 8 di ruas kirinya bisa kita coret. Nah, itu ya, sehingga nanti nilainya atau persamaannya bisa kita tulis menjadi x pangkat x sama dengan 1/32 dikali 8 itu sama dengan 216. Nah, kemudian kalau anak-anak perhatikan, x pangkat x itu kan merupakan suatu bilangan yang sama ya. Berarti x dengan x ini harus sama ini. Baik dalam bentuk pangkat ataupun basisnya, itu harus sama. Gitu ya. Kalau x yang atas itu menjadi pangkatnya. Nah, ini kan x yang atas itu sebagai pangkat atau kita sebut sebagai eksponen gitu ya. Eksponen, kemudian x yang bagian bawah itu kita sebut sebagai basis. Ya, basis boleh, bilangan pokok juga boleh. Sama saja. Basis atau bilangan pokok. Gitu. Nah, kemudian 216 itu banyak banget alternatifnya. Nah, tapi ini nanti kita akan jadikan dalam bentuk pangkat kembar ya. Kan kalau 4 pangkat 2 saja itu sama dengan 16. 4 pangkat 3 itu kan 64 ya. Kalau misalkan 64 ini kita kali, ini bukan 216 tapi 256 ya. Nah, sorry. Jadi ini tadi 256 ya. Oke, berarti ini 256. Nah, oke, 256. Berarti kan 4 pangkat 4 itu adalah 256. Gitu kan? Nah, terus kemudian ini tinggal kita hitung aja ya. Berarti x pangkat x itu sama dengan 1 dibagi 4 pangkat 4. Oke, berdasarkan sifat perpangkatan, kalau misalnya kita punya bentuk 1 dibagi A pangkat M, pangkatnya dipindah ke atas jadi pangkat negatif. Berarti menjadi A pangkat negatif M. Gitu. Berarti sama dengan yang ini. Maka 4 pangkat 4 kita bawa ke atas, pangkatnya jadi pangkat negatif. Nah, sehingga diperoleh hasilnya nanti menjadi x pangkat x sama dengan 4 pangkat negatif 4. Padahal bilangan yang atas dengan yang bawah ini pangkatnya harus sama gitu. Nah, mungkin anak-anak juga masih ingat kalau misalkan kita punya bilangan negatif
kemudian dipangkatkan dengan ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Kemudian kalau kita punya bilangan negatif kok dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif gitu ya. Berarti supaya ini hasilnya tetap sama, maka 4 di sini, 4 yang menjadi basis atau bilangan pokok tadi kita buat negatif juga gitu kan. Berarti nilainya jadi X pangkat X sama dengan negatif 4 dipangkatkan dengan negatif 4. Karena nanti hasilnya juga pasti akan tetap sama dengan 4 pangkat negatif 4 ini. Karena tadinya kan dia adalah pangkat genap gitu kan. Jadi hasilnya pasti akan tetap sama. Nah, dengan demikian apa? Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa X yang memenuhi itu pastilah sama dengan negatif 4. Oke, sehingga jawaban yang paling benar itu adalah yang mana tuh? Yang A. Oke, semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Nah, soal nomor 14, nah ini adalah merupakan persamaan irasional ya. Ini persamaan dalam bentuk bilangan akar. Nah, diketahui persamaan pertamanya adalah akar A min B, akar A min 8 sama dengan B plus 1. Kemudian persamaan duanya adalah akar A plus 2B sama dengan 3, di mana A dan B itu adalah bilangan, apa itu? Bulat ya, bilangan bulat. Bisa kita tulis menjadi A dan B elemen Z. Gitu. Jadi anggota bilangan bulat. Maka nilai terkecil dari A dikurangi B adalah sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak coba perhatikan dulu. Berarti kan yang pertama kita harus menyelesaikan dua persamaan ini. Nah, dua persamaan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan irasional ya. Berarti kita tulis dulu menjadi akar A dikurangi A dikurangi 8 sama dengan B ditambah 1. Nah, untuk menghilangkan bentuk akar yang berada di bagian ruas kiri, maka kedua ruas itu bisa kita kuadratkan. Nah, dikuadratkan kedua ruas. Nah, oke, kedua ruas. Sehingga diperoleh hasilnya menjadi akar A dikurangi 8 pangkat 2 sama dengan B plus 1 pangkat 2. Kemudian bentuk akar dengan bentuk kuadrat itu kan dia saling menghilangkan gitu. Berarti kan nanti ini bisa kita sederhanakan nih. Nah, bisa kita coret sementara nanti untuk B plus 1 pangkat 2 itu nanti perkaliannya dijajar 2 kali. Berarti nilainya jadi B plus 1 dikali B plus 1. Nah, ini bisa kita selesaikan. Berarti B dikali B sama dengan B kuadrat. Kemudian B dikali 1 sama dengan B. Lalu 1 dikali B sama dengan B. 1 dikali 1 itu sama dengan 1. B ditambah B itu kan hasilnya 2B. Sehingga diperoleh hasilnya menjadi B kuadrat ditambah 2B ditambah 1. Nah, gitu ya. Ini bisa kita simpan dulu. Nah, terus kita substitusikan. Berarti nilainya jadi, nah, A dikurangi 8 sama dengan B kuadrat plus 2B ditambah 1. Artinya berarti A sama dengan B kuadrat plus 2B plus 1 min 8 dipindah luas jadi plus 8. Berarti nilainya jadi A sama dengan B kuadrat plus 2B plus 9. Nah, ini bisa kita simpan dulu. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan nilai dari A, tugas kita berikutnya adalah menyelesaikan persamaan yang kedua ini. Gitu. Berarti kan nilainya menjadi, nah, yang kedua itu berapa itu? Ada akar A ditambah 2B, itu adalah sama dengan 3. Kemudian dengan cara yang sama, kedua ruas ini kita kuadratkan, ya kan? Jadi kedua ruas dikuadratkan. Nah, oke, kedua ruas dikuadratkan. Sehingga hasilnya dapat kita tulis menjadi akar A ditambah dengan 2B pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2.
gitu ya. Oke, terus nanti dari sini tugas kita berikutnya adalah mengkuadratkan kedua ruas itu kan berarti menghilangkan tanda akar. Ini akarnya bisa kita coret, sehingga nilainya menjadi A ditambah 2B sama dengan 3 kuadrat itu kan 9. Nah, gitu. Sehingga bentuk ini dapat kita tulis menjadi A sama dengan 9 dikurangi 2B. Nah, bentuk ini dapat kita simpan ya, teman-teman. Nah, kita simpan dulu. Selanjutnya, jika sudah, berarti nanti dari persamaan 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1 menggantikan nilai dari A. Ya, namanya substitusi ya. Substitusi. Nah, itu. Nah, sehingga nanti setelah disubstitusi, nah, maka persamaannya itu nanti akan berubah menjadi A-nya tadi kita ganti 9 min 2B. Berarti 9 dikurangi 2B sama dengan B kuadrat ditambah 2B ditambah 9. Kalau sudah gimana? Berarti ini tinggal kita pindah ruas saja. Ya, yang bagian ruas kiri bisa digeser ke ruas kanan. 9 digeser ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian negatif 2B digeser ke kanan jadi positif. Sehingga diperoleh nilainya itu menjadi 0 sama dengan B kuadrat plus 2B plus 2B plus 9 dikurangi 9. Artinya kan berarti 9 dengan 9 ini kan saling menghilangkan ya. Nah, 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian ini tinggal kita tulis menjadi 0 sama dengan B kuadrat. 2B ditambah 2B sama dengan 4B. Atau kamu tulis menjadi B kuadrat ditambah 4B sama dengan 0. Oke, berdasarkan konsep pemfaktoran, berarti B ini, B pangkat 1 itu bisa kita keluarkan. Berarti nilainya jadi B dikali B ditambah 4 sama dengan 0. Kan difaktorkan tadi. Nah, sehingga nanti di sini ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertamanya adalah B sama dengan 0 atau berapa itu? B plus 4 sama dengan 0. Sehingga didapatkan kalau plus 4-nya kita pindah ruas jadi negatif, maka nilainya jadi B sama dengan negatif 4. Nah, di kemungkinannya bisa B sama dengan 0, ya kan? Bisa B sama dengan 0 atau B sama dengan negatif 4. Oke, nah tugas kita berikutnya bagaimana teman-teman? Berarti mensubstitusikan nilai B sama dengan 0 atau B sama dengan negatif 4 ini dalam persamaan yang diketahui. Jadi untuk menentukan nilai dari A. Oke. Sekarang kita substitusikan gitu ya. Nah, sekarang kita substitusi misalkan yang pertama itu adalah untuk B sama dengan negatif 4. Nah, maka bisa kita substitusi dalam persamaan A ini yang pertama tadi ya. Berarti A sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 4 ditambah dengan 9. Berarti A sama dengan berapa tuh? Negatif 4 kuadrat kan 16. 16, 2 kali negatif 4 itu negatif 8 ditambah 9. 16 dikurangi 8, 8. Jadi 8 tambah 9 sama dengan 17. Nah, untuk memastikan apakah bilangan ini dua-duanya sama-sama memenuhi, kita bisa masukkan ke dalam soal. Ya. Misalkan salah satu persamaan yang mau kita masukkan adalah yang persamaan pertama. Itu kan kita punya akar A dikurangi 8. Ya, akar A dikurangi 8 sama dengan B plus 1. Kalau kita substitusikan, kan nilainya menjadi akar 17 dikurangi 8 sama dengan negatif 4 tambah 1. Berarti kan nanti menjadi akar 9 sama dengan negatif 3. Atau 3 sama dengan negatif 3. Nah, apakah mungkin 3 sama dengan negatif 3? Kan tidak mungkin teman-teman, gitu ya. Karena dia tidak mungkin, artinya apa? Berarti untuk B sama dengan negatif 4 itu tidak memenuhi. Salah ini.
gitu ya, karena menyebabkan hasil yang berada di ruas kanan itu menjadi tidak sama gitu. Berarti yang ini tidak memenuhi gitu ya. Kalau yang ini tidak memenuhi, berarti kita bisa mencoba untuk kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan keduanya kita tadi itu kan diketahui bahwa B itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk B sama dengan 0 kita substitusikan, maka nilainya menjadi A sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah dengan 9. Berarti kan A sama dengan 0 pangkat 2, 0 ditambah 2 kali 0, 0 ditambah 9. Jadi 0 tambah 0 tambah 9 itu ketemunya sama dengan 9. Nah, ini bisa kita cek. Harusnya yang ini memenuhi gitu ya. Tapi kita cek dulu. Berarti akar A dikurangi 8 sama dengan B plus 1. Berarti kan nilainya jadi berapa nih? Akar 9 dikurangi 8 sama dengan 0 ditambah 1. Berarti kan akar 1 sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 1. Ini benar. Kita cek lagi untuk memastikan. Berarti akar A ditambah 2B sama dengan 3 gitu ya. Berarti kan nanti menjadi akar 9 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 3. Berarti akar 9 ditambah 0 sama dengan 3. Akar 9 sama dengan 3. Artinya 3 adalah sama dengan 3. Wah, ternyata benar. Nah, kalau ini sudah memenuhi, kita tinggal menentukan selisih dari A dikurangi B gitu kan. Maka nilai dari A dikurangi B sama dengan 9 dikurangi 0, maka akan sama dengan 9. Gitu, sehingga jawabannya adalah sama dengan 9 ini. Gitu. Oke, semoga penjelasannya bisa dipahami. Terima kasih. Gitu. Berarti kita akan lanjutkan pada part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.